ketika pulang istri saya minta dibelikan susu untuk anak saya ke minimarket, saya tarik duitnya nggak keluar. Allahu Akbar. Kita kasih solusi. Mas Arli, waduh beliau ini dulunya adalah pelaku riba. Beliau punya utang 400 juta, ada kartu kredit, leasing mobil, rumah, apa lagi? Rumah enggak sih, tapi mobil beberapa, 3 mobilnya. Tiga-tiganya riba. Iya. Leasing, pasti lah ya. Leasing. Ya, sampai akhirnya sekarang bisa keluar dari jeratan riba. Saya mohon tipsnya gitu teman-teman ya. Mungkin saya juga dulu pelaku riba tapi mungkin gak sesadis Mas Arlin. Sampai akhirnya sekarang menjadi eksportir, jualan, ya nanti kita kasih tahu ya. Sampai akhirnya bisa ke Malaysia, Johor gitu kan. Ratusan juta per bulan. Gimana caranya tuh? Ya kan kita awal ya dulu kita bahas ya. Sampai akhirnya gimana sih keluar dari jeratan riba. Tahun berapa Mas main begini? Jadi pelaku nih. Jadi mulai mengenal utang itu di 2008. Setahun sebelum nikah itu. Oke. Sebelum nikah itu. Ya. Alasannya Mas Arli ini utangnya apa? Awalnya itu saya kan dulu pemain multi level marketing. Wah. Dulu. Sekarang, salaman. Jadi sama-sama alumni. Oh sama ya. Tapi tenang, enggak, saya prospek ini. Kerjaan saya dulu kalau bro saya mau ketemuan dong, ada yang mau gue presentasi ini, itu kena semua tuh. Iya, kalau dulu ngobrol gini pasti join. Ya. Sekarang mah kita bukan multi level marketing atau MLM, kita multivitamin aja gimana ya. Pasti ujung-ujungnya di prospek ya. 2008 apa produk MLM ya? Aduh, macam-macam ya gitu. Mungkin nanti kalau saya sebut pada tahu gitu. Tapi intinya MLM lah gitu aja lah. Intinya MLM, yang mana kalau di MLM itu kan tidak hanya menjual produk ya, tetapi kan kebanyakan mereka menjual prestis juga gitu. Orang mau bergabung sama orang juga. Jadi kalau saya nawarin satu produk di mana saya itu penampilannya nggak bagus, nggak oke gitu kan, naik motor butut gitu, ya orang nggak percaya. Nah diajarin lah sama para upline itu apa flexing, foto depan mobil, bukan mobil dia. Iya. Harus pakai jempol gini gitu. Makanya pertama kali itu 2008 tuh saya kredit BMW waktu itu seri 5. Gitu. Tapi yang lama gitu. Oke. BMW lama gitu. Nah itu saya sempat itu ada fotonya, mungkin kalau di googling masih ada. Saya gini gitu. Asik. Jadi itu awalnya. Sampai habis gitu saya rasa kok mobil ini boros banget ya gitu kan. Akhirnya karena orang MLM itu zaman itu ya belum musim sosmed seperti sekarang. Jadi kan kita keluar kota terus kan, operasional juga gede. Uang tuh dapat uang. Ya iyalah, dapat banyak gitu ya. Flexing. Indra Kents belum ada apa-apanya. Ya enggak gedean dia lah. Oke. Nah, itu jadi kita istilahnya kita prospek sana prospek sini, jualan apa segala macam, sampai 2012 saya tuh ngerasa kayak ada yang salah gitu. Mobilnya udah 3 waktu itu. Mobilnya 3 riba semua tuh ya? Iya, leasing semua. Berapa bulanan ya bayarnya? Pokoknya saya itu habis operasional sama itu ya 20-an lah, sekitaran lah. 20 juta untuk cicilannya doang, belum bunganya, belum ketarik tuh. Itu 2008 loh ya. Kenapa sampai 3 mobil sih? Kan tinggal ketemu sama orang, mau prospek orang cukup pakai yang paling mewah. Iya. Ini kita di sini ambil ibrohnya ya guys ya. Iya. Ada sarkas juga sih buat Anda sebetulnya. Karena gini loh, kadang-kadang orang itu kalau sudah terlena, nggak tahu ya kalau makanya pelaku riba itu besok di padang mahsyar itu jalannya seperti orang gila, katanya seperti itu. Iya. Nah, karena sebetulnya pada saat kita sudah nyemplung ke situ, masuk ke situ, pikiran itu tidak seperti sekarang selogis ini gitu. Dulu itu ya kayak beranilah, udah gampang lah, beranilah. Yang penting bisa nyicil, hajar lah gitu. Kan gitu. Kalau sudah satu berhasil, kita sama leasing kan jadi dekat, jadi teman. Jadi teman. Jadi butuh apa? Oh iya langsung ACC. Butuh apa? Gak perlu di survei lagi. Jadi 2008, 2009 itu saya kalau ambil apa-apa udah nggak pakai survei, gampang banget lah. Bahkan teman saya pun, Bang yang ini tolong dong ACC. Oh iya kalau Pak Arli rekomen saya ACC gitu. Loh kalau mandek kan tetap di BI checking ke data. Iya gitu. Itu tuh sampai ya Allah itu makanya orang itu kalau udah ini ya, apalagi kan orang mau untuk usaha apa segala macam itu banyak ya. Kalau kita tergantung sama kredit itu pikiran itu kreatif, tapi kreatifnya yang negatif.
gitu. Bener nggak? Kita goreng Iya. rekening lah, sing apalah macam-macam lah. Gali itu lubang tutup lubang. gali lubang tutup lubang pada akhirnya sampai di satu titik 2012. Jadi ada ceritanya Bang. Mungkin di beberapa channel rekan juga sudah sempat pernah saya sampaikan. Ada satu titik di mana saya nikah 2009, kemudian saya punya anak ya 2011 mungkin ya. Oke. 2010 2011 itu antara itu. Saya punya anak. Nah, ketika itu di 2012 awal ya, anak saya baru usia 1 tahun. Kalau nggak salah itu kan masih minum susu. Saya habis pulang dari Surabaya, terus pulang ke Solo. Akhirnya saya tidur jam 2 pagi itu. Ketika saya tidur, istri saya bangunin. Oke. Susu habis. Oh iya, karena saya bertanggung jawab, saya langsung nggak ambil pikir, saya starter mobil, saya ke minimarket. Oke. Nah, itulah yang menggerakkan saya. Ketika saya ke minimarket, saya itu habis bayar angsuran sebelum nyampe rumah. Saya mampir ke ATM, saya bayar angsurannya, sudah lega. Saya pulang. Ketika pulang, istri saya minta dibelikan susu untuk anak saya ke minimarket, saya tarik duitnya nggak keluar. Waduh, itu soalnya masih proses ribawi berjalan kan? Saya tarik 100.000 nggak keluar. Lah emang di rekening berapa saldonya? Saya tarik 50.000 nggak keluar. Ternyata saldo nggak sampai 50. Lah gimana? Sebelumnya sadar kalau emang saldonya nggak ada. Iya, nggak sadar, nggak paham. Oh, duitnya kita habis dapat duit untuk ngangsur, untuk ngangsur. Jadi setiap bulan itu saya ngangsur tuh 6 kali. Oh, duitnya nggak tahu kemana tuh ya? Ya iya. Oke. Jadi kita transfer jarang cek saldo kan, gitu. Kalau sudah gitu kan kita saking sibuknya ketemu orang di jalan nyetir, kita jarang cek saldo. Oh, taunya duit masuk, udah. Akhirnya transfer lagi, gitu. Apa itu tuh? Boleh nggak kita kupas satu-satu? Oke. 6 transfer itu tuh ke produk apa aja? Mobil? 3 atau mobil? Mobil ada, mesin cuci ada, KTA ada juga. Iya. Mas, kenapa sih kok mesin cuci harus riba? Leasing, nyicil? Apa kayak apa sih, kredit apa? Itu ada sales datang tuh loh, sales datang ke rumah. Sales datang ke rumah, ini mesin cucinya bagus, bisa otomatis segala macam. Oh ya, harganya berapa? Harganya sekian, 12 juta kalau nggak salah, bisa dicicil lah 6 kali. 12 kali kalau nggak salah apa berapa gitu. Lupa. 2 tahun. Oke. 2 tahun berarti dapat berapa itu? 600-an ribu kalau nggak salah. Per bulan ya kan? Sebulan. Iya. Orang itu kalau sudah terbiasa utang, sudah dia masih ada longgar penghasilan bulanannya, dia mau beli apa itu yang dihitung angsurannya. Setan itu begitu, Mas. Iblis tuh begitu ngeselinnya. Gitu. Padahal 1 dirham riba itu dosanya Allahu Akbar. Ngeri. Makanya ini saya belum bicara ke dosanya ya. Wow. Saya baru bicara ke pahitnya hidup setelah itu. Oke, lanjut gitu ya. ATM tuh. Wah, itu Mas, mohon maaf nih. Pengeluaran saya itu jadi lebih besar. Karena apa? Nggak tahu kenapa, itu ada-ada aja. Yang tiba-tiba bannya meletus lah, yang tiba-tiba apa, itu sering banget gitu. Itu sering sekali. Jadi saya itu mengeluarkan kayaknya penghasilan saya itu di atas 20 juta di tahun 2008. 20 sampai 30 juta. Tapi habis, bahkan kayak kurang terus gitu. Bahkan saya harus gali lubang tutup lubang, kadang saya pinjam ke teman, saya pinjam ke saudara. Bener janji Allah ya. Lewat firman-Nya ya. Iya. Allah perangi riba. Itu saya percaya banget. Makanya saya itu berusaha mati-matian ya. Setelah itu saya lihat temen gitu kan, dulu kan riba ada mentornya. Maksudnya gimana sih? Ada riba namanya. Waduh, nih level MLM saya masih junior berarti nih. Ada. Loh, level kredit, level kredit. Orang itu beli rumah kredit, dia bisa nggak bayar DP, bahkan dapat cashback, itu ada ilmunya, ada mentor-mentor. Sebentar, ini jangan dicontohin ilmunya nih. Enggak, saya nggak mau buka di sini, tapi itu ada. Maksudnya gimana mentor? Ilmunya tuh gimana? Gimana sih? Enggak, oke, kita nggak bahas how to-nya. Ntar Anda praktekkan, kita jadi tolong-menolong dalam peribaan nih. Kalau ambil kesimpulannya, 1 dari 100 properti itu bisa dimainkan. Gitu. Properti yang dijual yang kita lihat di iklan-iklan kumpulin aja, itu 1 dari 100 itu ada ciri-cirinya, nanti begini caranya, itu ada teknisnya. Saya belajar itu. Biar apa? Biar tetap terjadi transaksi sehingga dia ngegerus harta kita dengan pola-polanya dia. Tidak. Maksudnya? Itu juga menambah cash flow kita. Kalau kita pakai riba loh.
gitu. Saya kan enggak gitu. Oh, jadi ini mentornya itu bukan dari orang propertinya? Bukan. Oh, kirain dari orang developernya. Tidak. Misalnya mau beli rumah ternyata kalau rumah-rumah developer itu malah justru dihindari gitu. KPR. Yang di inilah rumah-rumah lama apa segala macam, ruko misalnya, gudang apa segala macam seperti itu. Yang ngajarin jenengan siapa? Enggak enak lah gitu. Ya nggak usah sebut namanya deh, Maksudnya dia tuh siapa? Dia dulu 2006-2007 itu rame-ramenya bisnis pakai utang itu diseminarkan. Ponzi apa sih? Bukan, seminar kredit ya. Seminar kredit. Apa ya? Cara Gini deh, kita pengen tahu tuh untuk mengantisipasi. Iya. Jangan sampai ketemu orang seperti ini, dia ngeprospek kita kejebak. Enggak, sekarang udah enggak orangnya. Ah, bagus ya, alhamdulillah. Iya, kena kemarin kasus kasus terus akhirnya tobat itu. Iya, karena terlalu besar kan. Kalau bank dihutang sekian M kan nggak mungkin nuntut gitu ya. Tapi kalau gagal bayar sekian puluh M, nah itu dia ada kemungkinan akan membawa ke meja hukum. Akhirnya dibawa ke meja hukum, kabarnya seperti. Emang bisa kan perdata? Tapi bisa. Hah? Gitu. Bisa. Kalau sekian puluh M ya gitu kan, apa istilahnya, memprosesnya kan masih, istilah orang Jawa bilang cucuk lah gitu. Tapi kalau cucuk itu apa? Cucuk itu apa ya? Worth it lah ya gitu. Oh gitu. Kenapa nggak worth it aja sih, Mas? Istri saya memang orang Solo sih, tapi kan maksudnya nggak semuanya juga saya harus tahu bahasa Jawa gitu, mohon maaf. Ya, makanya itu worth it lah gitu. Iya. Oke, gitu ya. Jadi itu ada mentornya. Intinya seperti itu. Dulu ada mentornya, ada ininya. Akhirnya saya juga ikut-ikutan lah istilahnya. Oke, ATM tadi tuh saya penasaran nih. Ngambil duit nggak keluar ATM-nya? Iya, karena saldonya sudah habis untuk bayar angsuran. Terus beli susunya? Nggak bisa. Lah, anak nangis? Nangis. Allahu Akbar. Itulah yang membuat saya itu keluar. Sebetulnya dulu saya tuh masih pulang itu sebelum saya tahu ATM saya itu nggak ada isinya. Saya itu masih bersikeras, saya itu mau nambah utang untuk membesarkan usaha saya, untuk lebih bisa leluasa lagi. Usahanya apa? Macam-macam. Dulu yang pertama MLM. Saya memang punya MLM, saya punya laundry, saya punya kafe. Laundrynya pakai pinjaman bank? Iya, semuanya. Kafenya juga? Iya, banyak hal yang saya pinjam itu. MLM-nya produknya multivitamin? Ada lah kalau MLM. Ya, pokoknya ada MLM, saya ikut di situ gitu. Nah, saya sering bicara di sukses seminar juga dulu. Iyalah, wah, iya, pasti bisa. Oh, lebih hebat tuh dia tuh, naudzubillah, dia dibanding Allah tuh. Iya. Pasti bisa, kamu pasti sukses, pasti no, kata dia no. Iya. Luar biasa no. Ya itulah, makanya dari situ terus kita kan belajar ya. 2012 mulai agak goncang finansial saya. Tujuan saya pengen utang lagi. Tapi kok ini beli susu aja saya nggak sanggup. Itu saya sakit hati jujur. Saya itu begitu lihat ATM saya nggak bisa ditarik, kosong, saya tuh malu semalu-malunya. Malunya sama diri saya sendiri. Kenapa? Sama anak saya, sama istri saya. Lah mobil kebayar, anak saya nggak kebagian. Waduh. Gitu. Waduh. Itu yang bikin saya akhirnya memutuskan untuk mencari apa yang salah di dalam kehidupan saya. Sementara edukasi mengenai riba tuh belum datang ya? Belum. Jadi cuma perkara dunia aja yang sibuk. Kenapa gue bisa begini ya? Iya. Kok cicilan mobil aman tapi anak gue nggak? Iya kan? Iya. Karena hidayah taufik belum datang tuh. Tapi jadi, itu awalnya. Itu awal munculnya gitu. Karena mendadak saya jadi benci. Oh. Mendadak muncul itu di hari itu tuh yang tadinya tuh saya semangat sama kemudahan pinjaman. Ya. Hari itu saya mendadak menjadi benci. Malam itu malam jam 2 pagi loh. Pokoknya benci aja ya. Iya, nggak tahu kenapa saya itu langsung mendadak jadi benci. Terus saya kan jadi bingung. Tadinya saya semangat, sekarang jadi benci. Akhirnya saya bilang sama istri saya gitu. Makanya kemana-mana istri saya selalu saya ajak gitu. Karena di saat kondisi saya gitu, istri saya itu saya tanya, "Yang, kamu ini gini, ya. Aku bisa lebih maju lagi, kehidupan kita bisa lebih bagus lagi. Gak akan terjadi hal seperti ini. Tapi aku harus tambah utang lagi. Supaya usaha-usaha kita bisa jalan. Yang saya udah mulai butuh duit, yang sini butuh duit gitu. Kita harus perbesar ini segala macam. Saya banyak planning lah, teknis lah gitu. Tapi saya yakin bisa. Saya leader gitu. Kan ini kan sombong gitu. Oh iya. Waktu itu. Nah, tapi
ada cara kedua juga. Aku nggak yakin juga. Semua tak tutup karena semuanya butuh duit, gitu. Semua usahanya saya tutup. Terus saya mulai dari nol, yang nggak usah pakai bank. Nah, ini udah mulai masuk tuh edukasi tuh. Waktu itu yang dipikirkan lagi nggak mau pakai bank itu karena saya nyicil setiap bulan itu sekian banyak dan ternyata capek pikiran itu. Oke. Ini lunas, anak saya belum dapat susu, nanti berapa hari kan sudah jatuh tempo lagi. Jadi sebetulnya jatuh yang paling sakit itu adalah jatuh tempo. Semua ketawa, tapi penderitaan Anda, Mas, gimana ya? Itu tuh jatuh bukan jatuh dari kasur, jatuh dari bukan jatuh dari motor, bukan? Enggak, jatuh tempo. Itu bisa sakit jantung itu orang jatuh tempo. Serius. Gitu. Allah. Karena saya ngerasakan. Nah, istri saya tanya gitu. Jawabannya tuh bikin saya kaget. Dia jawab, "Lah yang minta mobil siapa? Wah. Yang minta hidup begini siapa? Gak usah kayak gini, aku mau kok, wong dulu kamu gak punya apa-apa. Yang penting kalau aku ngomong didengerin dikit lah gitu." Sinyal-sinyal ini udah dari istri. Apa istri pernah ngomong apa? Ya setiap kali istri bicara pengennya cuman saya denger. Saya kan karena saking sibuknya kerja saya gak pernah denger istri. Contohnya? Apapun. Cuman tadi anakmu bisa jalan, tadi anakmu bisa ngomong, tadi anakmu nyariin. Ini tadi aku beli ini, aku apa segala macam. Ya cuma sekedar denger gitu. Saya kan nggak pernah ada waktu saat itu. Oh ya, dunia semua yang dikejar soalnya. Iya. Gimana caranya bisa bayar mobil? Saya pikir dengan adanya punya mobil kamu bisa naik mobil sendiri ke mall apa, rumah apa segala macam, bisa bahagia. Enggak, ternyata lebih bahagia nggak punya apa-apa itu nggak apa-apa. Yang penting dengerin aku gitu. Ternyata istri saya cuma minta didengar supaya bahagia. Waduh. Langsung saya drop lah. Nah, saya sekian tahun kerja buat apa gitu. Ternyata permintaannya cuma didengerin. Ya udah, akhirnya terus saya ambil keputusan. Ini kalau ini tak lepas gak apa-apa. Ini mobil saya jual gak apa-apa. Ini saya balikin ke leasing gak apa-apa. Ini gak apa-apa. Gak apa-apa, semua aja. Okay. Kita pindah ke rumah yang lebih kecil, yang lebih murah. Kita hidup sederhana. Wah, ini poinnya buat para suami nih, merasa dirinya leader untuk membahagiakan istri, tapi ternyata membahagiakan dengan cara yang salah. Keliru ternyata. Keliru. Gitu. Ternyata kita hanya perlu jadi imam, ya. Kita hanya perlu ada di di posisi kita sebagai laki-laki yang di sampingnya wanita, gitu. Makanya komunikasi ya. Komunikasi penting banget gitu. Nah, sejak itu saya mengubah meskipun tidak langsung ya, maksudnya cara bicara saya, cara saya merespon itu langsung saya banyak sekali belajar gitu. Yang tadinya saya pikir kalau saya kerja keras 24 jam sehari misalnya gitu ya, terus kemudian bisa sukses, terus istri saya bahagia, ternyata enggak gitu. Anak saya nggak punya waktu buat anak saya, buat istri saya gitu. Akhirnya kita harus membagi, harus balance lah gitu. Oke. Ini mau nanya lagi nih Mas Arli. Pada saat itu kan keluarga dikasih makan uang haram ya, ya dari riba kan. Ini kan 4 tuh yang kena hukum tuh langsung tuh. Iya dong. Pemakan riba, pemberi makan riba, juru tulis dan kedua saksinya. Tuh Allah perangin tuh 4 itu. Saya belajar itu setelah itu. Loh, riba itu gini toh. Terus akhirnya saya belajar riba itu apa saja. Ternyata ada beberapa jenis. Termasuk yang saya lakukan itu semua mengandung riba semuanya. Meskipun saya adalah pemberi makan riba, masuknya kan di situ. Nah, itu kan jadi darah daging tuh buat anak istri. Nah, maaf ya, bukan maksud tahu lebih dalam gitu ya. Di situ ada efek-efek apa ke istri, ke anak, rewel, seperti yang mungkin dikabarkan oleh para guru-guru kita gitu kan, anak jadi sakit-sakitan. Ini kita buat ambil pelajarannya lah. Ya, saya sering istri saya masuk rumah sakit itu beberapa kali saat itu. Ya banyaklah kejadian-kejadian itu. Tapi yang paling ini ya keapesan-keapesan hidup itu yang ada aja gitu ya. Yang mobil entah kenapa mobil itu nggak masalah itu. 2 hari sekali, 3 hari sekali pasti masalah. Ntar ininya gitu. Stres saya sampai gitu. Iya kan Allah kuras terus tuh. Iya, nggak berhenti gitu. Itu yang terjadi di dalam kehidupan saya. Pas keputusan jadi aneh gitu. Saya tuh pernah sewa tanah untuk usaha rencana saya. Ini beneran ya. Habis cair duit nih, duit cair nih, sekian puluh juta nih. Saya pakai sewa tanah di Solo, di daerah Sumber. Saya sewa tanah rencananya untuk usaha, gitu. Mau saya bangun dikit
pokoknya ada satu usaha yang mau saya ini, terus saya mau taruh barang di situ. Nah, sebelum saya mau usaha, sebelum saya isi barang, sebelum usahanya jalan, sudah saya sewa, saya bayar 2 tahun, istri saya masuk rumah sakit. Jadi uang yang tadinya untuk Kebutuhan bikin ini usaha tempatnya berdiri gitu ya. ya toh, itu kepake untuk rumah sakit. Nah, kan. Habis. Setelah habis, akhirnya tanah itu saya sewa 2 tahun dan tidak saya apa-apakan sampai selesai sewa. Aduh, ngilu Allah dilawan sih. Kadang begitu. Itu saya habis top up pinjaman. Online. Top up enggak, dulu kan belum online zaman itu. Top up pinjaman langsung, saya itu kalau top up pinjaman, Mas aku butuh sekian puluh. Oke, datang gini, ini yang ini masih bisa Mas, ini masih bisa. Oke, tanda tangan besok cair. Sama rentenir tuh? Enggak, sama lembaga-lembaga Oh. keuangan. Iya. Cepet banget saya itu gitu. Karena udah deket, udah kenal, bayarnya lancar. Nah, ini jadi poin nih. Yang aduh, saya gimana nggak enak ngomongnya. Kenapa? Yang paling terasa itu gini ya. Ini berat sekali. Orang yang sudah benar-benar terbiasa dengan pola hidup kredit seperti pada umumnya, itu sampai dia takut sama BI checking. Kalau BI checking jelek, pada saat dia takut sama BI checkingnya takut jelek, dia mulai pinjam sana, gali lubang sana, pinjol dan lain sebagainya. Gara-gara dia untuk menyempurnakan BI checking ini, dan dia sudah tergantung dengan BI checking, tidak lagi tergantung sama Allah. Ini tauhid yang rusak. Dan ini yang bikin ini bahayanya apa? Karena amal-amal itu hilang semua. Iya masuk ranahnya bersandarnya malah ke BI checking, bukan. Kita tidak bersandar lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang kemudian, tahun 2012 saya itu benar-benar saya ke Masjid Agung di Solo. Benar-benar stres saya sujud di sana. Dan di dalam doa saya itu, ya Allah, apabila Engkau takdirkan saya ini kaya, kuatkan pundak saya. Saya takut. Tapi kalau takdirnya saya ini miskin, saya ikhlas lillahi ta'ala. Gitu. Saya itu dulu lebih memilih untuk itu. Gara-gara saking stresnya, ya sebelum kejadian saya ngomong sama istri saya tuh istilahnya kayak pencarian terus gitu ya. Ada apa sama kehidupan saya? Sampai doa saya itu seperti itu. Terus kemudian habis sholat, saya doanya jadi seperti itu. Saya doa, ya Allah, kalau seandainya Engkau takdirkan saya kaya, kuatkan saya. Kalau Engkau takdirkan saya miskin, saya ikhlas lillahi ta'ala. Justru lebih ikhlas. Saking capeknya tuh, udah penat banget. Iya. Itu saking capeknya saya. Nah, akhirnya betul. Saya memilih untuk menjual, melepas, mengembalikan semuanya yang berbau riba gitu. Bahkan belum lunas pun ada yang saya kembalikan ke leasing, ada yang mesin cuci saya balikin padahal kurang sedikit ya angsurannya. Daripada saya besok ngangsur lagi, motivasi saya cuma itu. Daripada bulan depan saya ngangsur lagi, lebih baik ini semua tak rapiin bulan ini. Itu tepatnya November 2012, ingat saya. Oke. Saya lepasin semuanya sampai benar-benar habis. Saya pindah dari kontrakan satu ke kontrakan yang di Kartasura waktu itu. Itu dari dekat mana? Tugu Lilin? Enggak, Kartasuranya di daerah depan Luwes Kartasura itu. Oh, itu yang dari mau ke arah Slamet Riyadi. Ya, dari Karanganyar saya dulu. Saya tuh tinggalnya itu di arah ke Tawangmangu. Kalau dari Palur ya Tahu Tawangmangu. Ya. Kan mertua saya sebelum ke Karanganyar di Tawangmangu dulu di Ngargoyoso. Tahu nggak Ngargoyoso? Tahu lah. Puntuk Rejo, Ya. sebelum naik ke atas ke Mbalin Deso. Ya. Iya kan? Tahu Ngargoyoso saya. Iya kan, tahu. Mohon maaf jadi bahas keluarga ya. Iya, enggak apa-apa. Iya, saya tahu tuh depan kelurahan Puntuk Rejo tuh saya di situ. Dingin banget. Dingin, ya. Nah, saya pindah tuh. Tadi di sana pindah ke sini karena dapatnya di sini lebih murah separuhnya lah, sekitar kontrakannya per tahunnya itu. Akhirnya kemana? Kartasuro? Kartasuro gitu. Dapat kebetulan ada perumahan kecil, ya saya kontrak di situ yang lebih murah. Nah, setelah pindah di situ kan jauh dari lingkungan yang lama. Teman-teman nggak tahu saya pindah kemana. Teman-teman MLM tuh pada nyariin tuh. MLM dari Tawangmangu tuh. Iya, enggak itu dari teman-teman Solo kan taunya saya di sana gitu ya. Yeah. Itu pada nyariin nggak ketemu gitu ya. Akhirnya saya pindah ke situ, memulailah sesuatu yang baru. Mulai jualan
online. Online-nya itu nggak kayak online sekarang ya. Sekarang kan orang jualan online bener-bener online. Kalau dulu online tuh nggak gitu. Saya beli barang online, saya jual offline. Oh iya, saya tahu tuh fase-fase itu tahu tuh. Iya. Bukan dijual ke online lagi ya, Enggak, tapi nawarin ke orang-orang, keliling-keliling. Iya. Ya saya tawarin di grup-grup Facebook tapi lokal Solo gitu. Saya tawarin apa aja. Yang penting saya ada barang, saya beli ya yang murah-murah saya jual. Yang penting sehari dapat duit 50.000, 100.000 untuk makan. Jualnya di mana? Pasar Karangpandan? Enggak ke pasar, ke orang biasa. Oh. COD. COD. Saya antar ke rumah gitu. Jaraknya tuh kan kehitung ongkirnya gimana? Enggak saya itu. Rugi dong. Enggak, karena lah dari situ saya belajar. Saya milih barang yang marginnya tebal. Contoh. Jadi contoh, saya dulu ada penguat sinyal. Saya beli di Jogja karena yang impor dari Jogja. Ketemu di apa? Toko bagus ya sekarang WLX ya gitu. Iya ya. Nah, ketemu di situ dulu. Orang impor jadi penguat sinyal itu kayak yang lempengan-lempengan tuh. Yang di belakang kan yang nyala-nyala. Iya, pokoknya yang nempel di belakang bukan sih? Iya, ditaruh di baterai itu kan dulu kan HP kan dibuka ada baterainya tuh. Iya tahu. Di situ tempel. Saya kalau nggak salah sempat beli juga deh. Iya. Begitu. Nyala-nyala bukan sih klip-klip? Nggak nyala sih gitu. Itu saya nyala berarti mungkin saya ngalainya kali ya. Mungkin gitu. Itu cuma tembaga tok gitu. Mungkin lagi ditempel. Saya nyala-nyala kok dulu norak banget. Itu yang lampu, ada lampunya mungkin. Oh, itulah pokoknya. Kalau saya jual yang tembaga itu belinya cuma 3.000. Jualnya 30.000. Anda kurang ajar ya? Enggak, karena pasar di counter segitu. Parah. 27.000 marginnya. Di counter segitu. Saya ikutin pasarnya segitu. Iya, di counter memang segitu jualnya. Berapa persen itu? Ada yang jual 40.000 gitu, ada yang jual 30.000. Saya jual 30.000-an. Berapa 500% untungnya? Iya, makanya kan saya nggak. Parah. Iya. Nah, biasa saja sih. Saya cari barang yang modelnya seperti itu, spesifik. Biar marginnya gede. Bener. Gitu. Dari situ saya mulai belajar, dapat itu. Terus penghemat BBM, beneran gitu. Lah itu Klinos aja, saya kan belak-belakan saya buka Klinos itu. Klinos itu harga jualnya itu 36.000. Harga jual Jawa. Kalau luar Jawa 50.000, Papua 65.000, kalau Malaysia sekitar ya dirupiahkan 80-an ribu lah gitu. Jadi ini adalah ikhtiar untuk ngelunasin utang-utangnya Mas Arli. Utangnya berapa totalnya? 400 juta. Tapi saya jualin semuanya, mobil-mobil saya kembalikan, utang-utang saya udah tinggal 40 lah. Tinggal 40 juta. 40 jutanya itu ikhtiarnya dengan jualan si penguat sinyal. Tadinya penguat sinyal kurang menarik nih bisnis. Udah mulai marginnya tipis kan lama-lama gitu. Akhirnya saya dapat ide penghemat BBM. Saya cari ini kok bisa menghemat nih apa gitu ya. Saya pelajari lagi. Iya. Kenapa tiba-tiba ingetnya penghemat BBM? Maksudnya ini? Karena pernah pakai. Oh, yang versi MLM-nya? Dulu enggak sih. Kan ada tuh yang MLM tuh. Ada, dulu ada versi MLM. Penghemat BBM, aduh lupa lagi namanya. Iya. Itu ada dulu versi MLM ada. Saya dulu beli yang Amerika punya, apa mereknya Griffon apa gitu. Oke. Gitu. Saya pernah beli itu. Yang MLM juga saya beli juga, punya kawan-kawan gitu, jual saya beli gitu. Nah, sampai akhirnya saya tertarik dengan satu produk di Surabaya. Saya telepon lah. Yang terima ibu-ibu, Bu, boleh nggak saya beli produknya tapi dalam jumlah yang literan gitu. Saya mau kemas sendiri pakai merek sendiri boleh nggak? Gitu. Boleh Mas. 1 liternya 4 juta deh gitu. Hari itu ya karena semua udah saya jualin, saya nggak punya apa-apa lagi. 4 juta itu duit yang gede banget buat saya. Iyalah, nggak punya apa-apa. Nggak punya duit saya, udah orang saya itu kontrak rumah 7,5 juta setahun, itu saya bayar sebulan 2 juta dulu ya Bu ya, nanti bulan depan saya bayar 2 juta lagi, sisanya bulan ketiga gitu. Sampai seperti itu negosiasi sama yang punya rumah. Di tempo bertahap gitu ya? 1 tahun padahal itu. Saking kita nggak punya uang gitu. Nah akhirnya sama ibu itu nggak boleh, ya udah Bu, kalau segitu belum punya uang saya beli 1 botol dulu deh gitu. Akhirnya saya beli 1 botol, cuman pengen tahu ini apa. Hah? Cuman pengen tahu ini apa. Oh ini adalah ternyata isinya minyak atsiri. Dari situ saya belajar tentang minyak atsiri. Enggak gini, bentar mundur dikit. Ya. Kenapa tiba-tiba beli cairan itu ke ibu-ibu yang menggerakkan hati itu apa? Bahwa ini katanya bisa buat ngehemat BBM. Iya. Oke. Di internet merek itu terkenal saat itu. Iya. Ibu-ibunya ibu-ibu siapa? Yang punya. Enggak, toko di mana? Di Surabaya. Surabaya. Kita telepon.
Oh oke. Cuma dia jualnya memang untuk penghemat BBM. Iya. Kok tadi Mas Ardi bilang ini apa? Kan harusnya udah tahu dong. Iya, maksudnya isinya apa gitu loh. Oh maksudnya komposisinya. Iya. Oh alah, bukan ini apa, berarti Enggak. komposisinya apa aja. Saya pengen beli satu, pengen tahu ini tuh sebetulnya isinya tuh apa. Ya isinya tadi saya dengarnya ini apa. Lah kan udah tahu kalau ini penghemat BBM Itu kan. penghemat BBM. Tapi pengen tahu kandungannya. Iya. Kok bisa sih BBM tuh hemat? Cara kerjanya gimana? Ternyata setelah saya pelajari, disebutkan di situ adalah minyak atsiri. Saya terus kemudian browsing lah tentang minyak atsiri, penelitian semuanya saya ini. Ternyata ada penelitian minyak atsiri yang digunakan untuk aditif bahan bakar, dan ada 2 waktu itu skripsi yang meneliti. Skripsi orang, satu orang Bogor, satunya orang Jember. Gitu ya. Kan skripsi itu kan kalau kita download di internet kan banyak. Banyak. Saya dapat 2. Okay. Saya dapat 2 skripsi yang mengatakan itu yang sama dan penelitiannya juga mirip-mirip gitu ya. Sudah diuji apa segala macam. Cuman saya nggak tahu minyak atsirinya kok ini ada bahasanya ini apa, nggak tahu. Akhirnya saya browsing lagi di Google, carilah penjual minyak atsiri. Kan minyak pinter atsiri juga itu kan langsung ke suppliernya ya. Minyak atsiri itu kan banyak, ratusan jenisnya. Karena saya nggak tahu itu yang mana, takut salah. Akhirnya saya cari yang jual minyak atsiri. Nah, ketika ketemu itu saya dapat 5, karena kita orang MLM ya, terbiasa ngelis nama kan gitu. Daftar nama kan saya list ini. Si A, si B pakai nomornya apa segala macam. Nah dari situ terus saya teleponin satu-satu. Waktu itu musimnya telepon, belum ada WA. Kita telepon satu-satu. Ketika kita telepon satu-satu, ada yang nggak ngangkat, ada yang bilang barangnya habis dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa yang bisa ada minyaknya gitu ya. Nah ketemulah satu orang di Jogja gitu dari telepon itu. Mas, saya pengen pesan minyak atsiri, tapi ini jenisnya ini apa saya nggak paham. Saya cuma punya catatan dari penelitian ini gitu. Untuk apa toh Mas? Ya pesanan orang Mas, aku gitu. Terus akhirnya itu saya ambil halaman tersebut, saya bawalah ke Jogja. Sebutlah namanya Mas Agus gitu ya. Padahal namanya Agus juga kan. Ya berarti nggak usah sebut, langsung aja Mas Agus. Iya, jadi Mas Agus ini adalah penjaga lab di sebuah pokoknya sekolah lah gitu. Jaga lab sekolah, dan di situ ada mesin demo untuk bikin minyak atsiri. Nah, dia itu kalau habis bersihin mesin dipakai praktikum, itu dibuat bikin minyak sama dia mesinnya, terus minyaknya dijual gitu. Wih, usaha sampingannya penjaga lab tuh. Itu. Tapi dia tahu apa? Tahu tentang minyak atsiri. Skripsi yang saya nggak paham bahasanya itu saya kasihkan ke Mas Agus. Mas Agus bisa baca. Wush, gitu. Mantap. Bisa baca, dia akhirnya dibuatkanlah saya awal ya sekitar beberapa liter lah, 2 atau 3 liter saya lupa, tapi 1 jerigen itu. Saya beli 900.000, saya diajarin cara bikinnya. Gitu. Nah, itu awalnya. Hulu ke hilir udah ketemu di situ mah, HPP-nya ringan banget tuh. Langsung ke situ. Jadi waktu itu ya HPP ini saya tuh buka-bukaan kok. Ini Klinos ini. Ini oke. Kalau hari ini ya HPP kan udah pada naik ya, itu sekitar 8.000. Dulu itu masih 4.000 sekian. Oke. Gitu. Dan dulu kita jual 75.000 satu botol. Yang HPP-nya adalah 4.000 sekian, laku. Oh, ya. Itu November 2012 saya mulai ketemu itu ya. Terus akhirnya Desember, Januari alhamdulillah utang saya lunas yang 40 juta itu. Plus saya masih punya sekian puluh juta uang dari hasil penjualan penghemat BBM ini. Loh, emang terbukti works gitu? Kan berawal dari coba-coba Mas. Delalah. Berarti delalah apa bahasanya Mas? Delalah apa sih? Delalah itu. Oh, dilalah. Oh iya. Gimana? Delalah itu kebetulan. Iya. Kebetulan, tapi gimana ya? Kalau orang itu kebetulan tapi pasti gitu loh. Qadarullah. Qadarullah bahasanya. Jadi itu laku tuh. Kan itu masih kelinci percobaan awalnya. Awalnya iya gitu. Saya jujur aja saya enggak yakin awalnya. Tapi cuma bilang bahwa ini bisa ngirit BBM nih gitu. Saya awalnya enggak yakin ya gitu. Ini bisa apa enggak? Wong saya itu coba terus tapi tariannya enak gitu. Sampai satu ketika ya, itu mulai tadinya itu orang apa sih baunya kayak minyak
apa Firdaus. kayu putih. Oh, minyak Kayak putih. minyak kayu putih gini, ini rusak nanti mesin saya gitu. Banyak yang saya tawarin tuh gitu respon Belum orang. di branding lagi. Waktu itu belum. Masih cuma Ya, sudah tapi bukan Klinos, udah ganti beberapa kali kok gitu. Oke. Mereknya sekarang jadi Klinos ini yang sudah kita haki. Kalau dulu kan asal bikin aja ceret gitu kan. Nah, sampai akhirnya ada orang itu kawan main ke rumah, kamu udah nggak jadi leader MLM, jadi tukang urut. Kenapa? Rumahmu bau minyak. Dibilang gitu saya, itu penghemat itu gitu. Terus akhirnya mana aku coba, akhirnya dia bungkusin sendiri, terus akhirnya dia pulang. Lah ketemulah sama kawan-kawannya, katanya Arli ngehemat gitu. Wah, ditetesin ke motor teman-temannya, ada sekian puluh motor ditetesin sama dia. di mananya sih tangki? Tangkinya Berapa tetes? tetesin, dia ngawur udah gitu. Jadi asal aja buka gini kan, kalau saya kan agak Parah. saya kan Parah, bisa menjebak banget tuh. Kalau kan- produknya nggak works, hancur tangki orang, turun mesin, Mas. Saya kan nah awalnya begitu Ngawur. itu juga bukan karena saya gitu, dia sendiri yang masa sih coba di motor dia dicoba, dia karena iseng banget. Ngawur. Nah akhirnya orang pada telepon, Oke. motorku diapain gini, kenapa itu berangkat kemarin nggak enak, berebet sekarang udah lancar gitu, terus apa segala macam, responnya bagus. Oh. Nah dari situ saya mulai dapat testimoni, mulai saya kembangkan. Wah, ini menarik juga nih. Gue jadi distributor deh. Hah? Setuju gak kasih solusi? Kapan-kapan saya kirim lagi. Mulai penghemat BBM Klinos. Nah, jadi ini sebetulnya disclaimer ya, bukan penghemat BBM ya. Kayak kadang-kadang agak ini. Itu nulisnya penghemat BBM. Ini karena orang sebut penghemat BBM, maka kita tulis penghemat BBM. Sebetulnya itu kalau di kemasan kita sudah kita tulis itu adalah pembersih mesin. Yang paling tepat kita sebut pembersih mesin. Nggak menarik dong narasi copywritingnya. Jadi kita tulis efeknya bisa hemat juga. Kenapa nggak langsung bilang penghemat BBM? Nggak boleh dari apa Boleh. gitu peraturan atau apa? Enggak, dulu kita sampai sekarang pun kadang-kadang masih di ini penghemat BBM, cuman supaya lebih tepat gitu. Karena testimoninya pun banyak banget yang istilah yang tadinya yaitu kebanyakan berbet atau motor-motor mobil-mobil tua ya, yang udah kotor-kotor. Kalau mobil baru nggak terlalu ngefek sih. Saya punya Mercy tua tuh. Ya, Saya pemain Mercy tua. sama, saya juga. Oh, serius? Iya. Oh, macam-macam. Berapa? Cuma satu aja sih. Gitu. Oh iya. Mobil pertama saya kan itu dulu yang Mercy tipe apa? C200. Oh, C200. Iya, maksudnya tua-tua kayak begini nih bisa juga tuh, kadang suka berbet. Itu saya pakai terus. Oh untuk iya. Bisa harian? harian gitu. Pernah dipakai di W202 itu? Pernah dipakai? Iya. Saya pakai itu. Makanya kan Oh. orang percaya. Jadi kan ini mobil begini harusnya ya waktu itu kan pertalitnya masih oke. Kita jarang beli Pertamax kan. Itu saya isi pertalit dulu. Oke. Gitu. Saya pakai ini tuh dulu gitu. Sekarang jarang dipakai. Mau dong, kadang saya suka berebet. Iya, Ada ntar saya yang kirim berebet. lah. Iya, boleh nanti kita ngobrol ya. Iya, Oh, kita menarik kirim. tuh. Nah itu jadi basicnya itu adalah pembersih mesin. Sebetulnya dia pembersih mesin, dan orang pada bongkar mesin bener-bener dibongkar gitu. Kemarin juga sama Ridwan Hanif juga bongkar Innova. Siapa? Oh, di review sama Ridwan Hanif. Iya, udah ada di channel dia. Masya Allah. Bentar lagi Ridwan Kamil. Ya kan kita nggak tahu. Aminin aja. Ada itu. Bener Jadi nggak? bongkar ya. Bongkar gimana Mas? Bongkar aja gitu. Oke. Bongkar. Nah, dari situlah ternyata kalau kita tarik kesimpulannya, ternyata kalau ikhtiar yang tepat, Kita dikasih jalan. ini Gitu kuncinya, loh. kasih solusi. Jadi sebetulnya bukan saya yang pinter. Kan kadang-kadang orang gimana sih Mas kok bisa begitu hebat sekali? Enggak, saya bukan orang hebat. Kita bukan orang hebat. Tapi karena kita itu dari awal, doa saya kan tadi ngeri gitu loh. Doa saya kan udah capek gitu. Kalau saya kaya saya minta dikuatkan karena takut saya gitu. Jadi Dan poinnya ketika kita tadi agak kelewat dikit. Poinnya ketika sadar bahwa ini adalah riba. Kan tadi belum tahu dong. ya, Bahwa ini adalah riba, terus benar-benar ditinggalin, terus berdoa sama Allah Jalla wa'ala ya, bahwa minta didekatkan dengan harta yang halal. bener. Nah, itu poinnya gimana tuh? Pas kapan? Apa yang Ya dirasakan itu di November 2012 itu ketika
ketika saya nggak bisa beli susu anak tadi, Di situ kan era pelajarin tuh, kan baru dunia tuh. pelajarin. Nah, dari setelah itu ya mulai YouTube saya mulai cari-cari info riba itu apa, googling lagi. Doa pelunas hutang tuh biasa nyambung tuh. Iya, ya, gitu-gitu kan. macam-macam gitu ya. Oh, ternyata kalau kita mau bisnis itu kita nggak perlu kita istilahnya yang modal gede dulu kalau memang kita nggak mampu gitu. Nggak usah maksain. Jangan dipaksain. Kita punyanya uang seberapa ya itu aja kita putar gitu. Kalau kan kebanyakan orang mau bisnis, aku mau buka rumah makan, modalnya 200 juta, saya nggak punya uangnya, terus maksain pinjem. Kan Bank gitu. lagi ya. Pinjem bank. Ya kalau mau bikin rumah makan nggak punya duitnya, ya sekarang bikin apa dulu kek yang Kan bisa ghost kitchen lah. Iya, kan bisa reseller juga. Di rumah dulu. Reseller juga bisa. Ada banyak jalan yang kita mampu jalankan. Jadi kita fokus ke apa yang kita mampu lakukan dulu. Di atas keberkahan dari Allah. Iya. Itu cakep tuh. Makanya Allah mudahin tuh meninggalkan sesuatu karena Allah. Nah, Allah gantikan. mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Masya Allah ya, jadi punya ini omset berapa? Ya, adalah nggak enak. Ratusan juta dong ya. Nggak enak itu. Ada reseller nggak? Sekarang agen kita ada kurang lebih berapa ya? 2.000 mungkin ya. 2.000? Iya, kurang lebih. Merdeka! Kurang lebih. Banyak banget. Iya ya. Enak banget jualan begitu Anda. Ya alhamdulillah gitu. 2.000 kalau satu transaksi berapa belanjanya? Berapa? 1 juta. 1 juta. Kalau sekali belanja? Kalau ya aktif semua? Enggak lah. Berapa yang aktif? Lupa saya udah enggak. Setengahnya ada? Enggak sampai 500? Enggak sampai. Ya berapa ya? Puluhan lah gitu. Oh, makanya sekali order bisa sampai ratusan juta ya? Ya, sekali itu ya. Ya Merdeka! Masya Allah, Allah gantikan dari arah yang tak duga-duga. Ini sumber modal saya awal gitu. Sekarang kan makanya alhamdulillah dari sini kan kita main properti juga, kita main properti, iya, rumah gitu, logam mulia, kapling tanah gitu. Banyak sekali Anda logam mulia. Karyawan saya 100 sekarang. Masya Allah. Total 100 fix cost per bulan berapa gaji? Ya, sekian ratus lah gitu. Sekian ratus juta. Logam mulia kan transaksinya harus jelas tuh. Iya, kita ada usaha tangan ke tangan jelas di waktu yang sama. Ya, kita sambil edukasi sih, niat saya nggak terlalu ke bisnis banget gitu, enggak ya gitu. Jadi karena orang tanya sama saya, Mas, aku sekarang utangku udah lunas, aku udah alhamdulillah sudah bisa menabung. Tapi gimana ya nabung kalau kita nggak mau ini segala macam? Ya beli emas lah gitu. Emasnya belinya di mana? Nah, itu saya juga sediakan kalau di Solo. Kalau kita luar kota bisa pakai wakil gitu. Akhirnya akadnya wakalah. Nanti di tempat saya dia dan biadinkan bener-bener. Gitu. Itu kayak macam sertikar, bukan? Iya, saya cuma jual antam sih. Antam kan? Iya, saya jual antam gitu. Nice. Tuh guys, itu hati-hati dengan riba. Iya. Tapi kalau kita isinya gini loh, kayak sejak saya menghindar dari riba, ya secara duniawi itu kayak nggak mikir lagi. Bukan berarti nggak mikir itu nggak punya, tetapi justru malah dilebih-lebihkan, sangat berlebih mungkin ya ratusan atau ribuan kali lipat daripada dulu yang saya upayakan ngoyo ya, sampai lupa komunikasi sama istri, ini semua cara dipakai, nggak peduli halal haram. Waduh. Apalagi sekarang banyak banget penawaran Mas. Ngeri. Coba bentar saya cek ya. Tapi Shopee Pay Later lagi lumayan. Jangan dicontoh. Pinjol pay later. Ini orang udah mulai masuk ini. Saya tuh justru kalau dulu ya, sekarang ini udah karena pandemi. Dulu itu Kamis malam itu di rumah saya itu orang pada datang, ada yang dari Makassar, Jakarta, curhat utang. Saya itu jadi buka konsultasi curhat juga Mas. Curhat, kasihan kalau enggak orang itu sampai pada datang gitu. Pada ini. Nah, sampai awalnya kan pada di pos satpam tuh, di pos satpam tuh nungguin 5 orang, dikira satpam saya punya utang gitu. Padahal itu orang mau konsultasi utang gitu. Ada yang dari Manado, dari Makassar, pada datang dulu. Akhirnya saya kumpulkan Kamis malam. Terus akhirnya kemarin pandemi, terus karena saking sibuknya juga sekarang
apa ya, kesehatan kayak nggak mendukung lagi kalau harus ketemu banyak orang gitu. Akhirnya sekarang ya online aja, kadang live streaming, tanya jawab. Oh bisa berarti ya? Live streaming. Saya sering live, pokoknya kalau nanti pas saya live di YouTube, boleh ya dong. Tanya aja gitu. Iya. Langsung aja tanya di komen gitu. Apalagi dengan sekarang tayang gini mah makin katanya mau buka konsultasi sehari 4.000 orang ya? Hah? Enggak. Mancing. Aduh parah kalau gitu. 4.000 orang. Karena ada beneran. Gini, orang konsul sama saya itu lucu-lucu. Apa? Jadi orang itu ada yang kena pinjol, ada yang sekian ratus juta, ada yang sampai puluhan miliar. Aduh, gitu. ngilu Pada datang ke rumah kan gitu. Jadi pertama yang saya tanya yang miliaran dulu lah. Miliaran sampai puluhan miliar. Berapa yang di atas 10 M ada enggak? Oh enggak ada. Yang 1 sampai 10 M. Kata, "Coba cerita Pak." "Oh gini-gini Pak ceritanya," gitu. Nah udah kan selesai kan, habis itu ratusan juta. Ada nih yang utang apa nih? Utang HP. Ya Allah. 2 juta, utang HP 2 juta. Saya utangnya cuma sedikit Mas, tapi tadi lihat yang gede-gede saya jadi ndredeg sendiri katanya gitu. Ada yang dari Tangerang itu yang punya salah satu grosir di Tangerang, grosir sembako, sampai berdiri di, "Lu ngapain kesini lu?" Dia pusing 10 M. Iya tuh pinjol-pinjol kadang aib kita juga dibuka-bukain sama dia kan? Iya gitu. Saya juga dikirimin apa namanya? Ini kenal sama ini enggak? Kadang-kadang saya ditelepon itu. Ya. Ayo guys, yuk, semangat yuk. Kita hindari riba yuk. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Kita kebanyakan tuh ini 3 ya. Paling kita kalau kita mau pinjam duit ke bank itu biasanya alasannya kendaraan, rumah sama modal usaha. Nah, jadi pelajari ilmunya. Gimana punya kendaraan tapi nggak usah kredit. Gimana punya rumah nggak perlu KPR. Gimana modal usaha itu seadanya saja, diputar-putar sampai dia membesar. Ya kalau istilahnya apa saiki? Apa istilahnya orang startup apa? Kalau apaan? Bootstrapping. Iya, bootstrapping. Istilahnya. Ini saya lagi menjalankan bootstrapping. Bootstrapping gitu. Memang itu. Keren juga nih. Orang-orang Ngargoyoso ngerti bootstrapping juga. Tahu lah. Cuman kan ini supaya orang pada tahu aja. Masya Allah. Di Karanganyar udah ada mall, Mas. Di Karanganyar udah ada mall. Karanganyar kayaknya luwes ya. Mantap. Kita kasih solusi.